Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali di sini. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, Cak Warto. Di sini hadir juga Pak Zul, Bang Andri, Pak Ahmad, Pak Taso, dan juga Pak Prakto. Dan saya juga sebagai host, Lukman, hadir bersama pada malam hari ini. Semoga malam hari ini kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa mendapatkan hasil diskusi yang insya Allah akan menjadi bimbingan untuk kita semua untuk bisa kita terapkan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara-saudaraku sekalian, kita akan memulai diskusi. Silakan buat rekan-rekan yang ingin bertanya atau urun rembuk, monggo silakan Pak Zul. Ya, mungkin kita sama-sama maklumin bahwa dari tahun ke tahun yang namanya Ramadan itu yang diincar bukan Lailatul Qadarnya, bukan Idul Fitrinya, tapi Lebarannya. Ini fenomena yang sudah mengakar di masyarakat kita. Karena terbukti orang puasa baru 2 minggu, tapi yang dipikirin Lebaran. Tidak pernah memikirkan bagaimana bisa kembali ke Idul Fitri, bagaimana bisa menjemput Lailatul Qadar, tetapi yang disibukkan Lebaran. Bahkan jauh-jauh hari, bahkan di bulan Rajab pun sudah pesan tiket kereta. Tiket kereta, karena tiket kereta, tiket bis itu semuanya sudah online, dan kalau dadakan nggak bisa, bisanya hanya ngeteng dari kota ke kota, nyambung lagi, sehingga tiket bis, tiket kereta itu habis sebelum bulan puasa. Udah habis, artinya orang belum puasa tapi udah mikirin Lebaran. Nah, apakah hal seperti ini menjadi tradisi yang baik atau tradisi yang buruk? Itu kan jelas kalau kita berpikir ini adalah tradisi yang buruk. Memang silaturahmi itu baik, ketemu orang tua, sanak famili di kampung baik, tetapi dalam rangka mengejar Lebaran ini, yang baik-baik itu menjadi hilang karena fokusnya Lebaran, bukannya fokus untuk berpuasa, bukannya fokus untuk bagaimana bisa kembali ke Idul Fitri, tetapi Lebaran yang dituju. Mungkin itu aja, mungkin pertanyaan dari saya. Ini fenomena yang harus kita sikapin. Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, monggo. Ya, Pak Taso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pada dasarnya punya orang tua. Artinya dilahirkan dari seorang kerjasama antara bapak dan ibu. Kecuali Nabi Isa. Semua punya orang tua. Terus pada dasarnya menurut informasi, nanti mohon penjelasan yang detail Pak. Pada dasarnya orang tua kita itu rata-rata menjauhkan dari dunia ke akhirat. Menjauhkan, itu orang tua kita. Jadi semenjak kecil sudah diajarkan untuk menjauhkan ibaratnya gitu. Terus pemahaman saya sekarang kan ada kayak 2 orang tua Pak Kiai ya. Orang tua kita yang ini yang melahirkan, dan orang tua yang sebagai guru atau mursyid. Kalau pemahaman saya kan orang tua asli kita itu menjauhkan dari Tuhan, dari alam rahim ke dunia, menjauhkan ini. Terus mursyid kita itu menghantarkan dari jalan dunia menuju akhirat. Terus timbul pertanyaannya gini Pak ini, karena memang dua-duanya saya anggap orang tua saya. Pertanyaannya jadi simpel ya. Apa hak dan kewajiban kita? Artinya hak dan kewajiban kita terhadap orang tua di satu sisi, yang kedua
mohon penjelasannya hak dan kewajiban kita sebagai murid terhadap murabinya, terhadap mursidnya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Pak Prapto mau ditambahkan? Ayo, monggo. Maka dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang fenomena atau rutinitas di kehidupan masyarakat dari dulu sampai sekarang, khususnya di Jawa atau di Indonesia, Jakarta juga begitu. Jadi kita tradisinya kalau nggak sebelum puasa kita ziarah ke makam atau sebutannya munggah ya sebelum puasa. Bahkan ada yang menjelang lebaran begini itu banyak berkunjung ke makam. Nah, yang jadi banyak perdebatan itu di masyarakat itu atau di dunia sosial, media sosial juga ada yang mengatakan banyak berbondong-bondong ke ziarah ke makam wali. Itu yang saya itu dari media sosial ya, banyak perbedaan. Nah, sementara tidak berkunjung ke orang tuanya atau makam ke orang tuanya, malah mementingkan ke wali. Itu banyak pertanyaan seperti itu. Nah, sebenarnya kan dua-duanya sama baiknya. Nah, itu nanti mana yang diprioritaskan, saya mau bertanya tentang itu karena banyak terjadi perdebatan di media sosial. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Pak Yai. Yang pertama dari Pak Zul mengenai dinamika lebaran ya Pak Zul ya. Banyak orang yang sibuk justru memikirkan lebarannya, bahkan pesen tiket tadi ya online dan lain sebagainya, ketimbang apa yang ada pada Ramadan gitu ya Pak Zul ya. Ya, kenapa nggak berpikir tentang Lailatul Qadarnya dan lain sebagainya? Pak Zul menanyakan apakah ini tradisi yang baik atau tidak? Atau buruk ya, atau buruk seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Pak Tarso tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dan hak kewajiban seorang murid terhadap mursidnya atau murabinya, begitu Pak. Kemudian ditambahkan dengan Pak Prapto menanyakan apakah ziarah ke kubur orang tua atau ziarah kubur ke wali songo gitu ya Pak? Para wali gitu kan. Mana yang lebih utama begitu, mana yang lebih baik? Atau apakah tradisi yang baik atau tidak begitu ya? Enggak, baik sih. Dua-duanya baik. Mana yang diprioritaskan? Oh, mana yang prioritaskan? Terjadi perdebatan itu. Ya, terjadi perdebatan. Sementara orang tuanya tidak, malah ke. Oke. Ya, seperti itu. Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, sahabat, dulur-dulur semua yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga input masukan opini ya. Karena saya mendengar, saya mendengar dari 3 sumber. Yang pertama dari Pak Zul tentang sisi baik dan sisi buruk tentang Ramadan yang terfokus kepada Lebaran ya, yang berujung pada ada pernik-pernik Lebaran dan pernik-pernik mudik ya, itu semua dan sarananya. Kemudian tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tua,
hak kewajiban murid kepada gurunya gitu ya, atau murabinya. Kemudian yang ketiga tentang ziarah kubur, baik kepada orang tua maupun kepada makam-makam orang soleh atau para wali gitu ya. Oke, saya coba saya jadikan bahan proses berpikir, kemudian nanti kita jadikan output bersama. Saya mulai dari masalah Ramadan yang terfokus kepada Lebaran. Ini tradisi baik apa buruk? Baik dan buruk itu sudut pandang. Sudut pandang genap. Sudut pandang genap itu sudut pandangnya manusia. Tapi sudut pandang ganjil tidak ada yang buruk. Semua baik. Ya. Lebaran itu baik. Karena habis Ramadan kalau nggak Lebaran malah salah. Ya kan? Iya. Udah Ramadan selesai masih puasa. Wajib Lebaran lah. Ya. Ya nggak usah perlu sok-sok soleh, mentang-mentang orang soleh puasa lanjut ya jalan kan puasa samaran Pak 6 hari itu sama juga puasa iya tapi nggak gitu ya. Waktunya Lebaran sih ya. Nah itu ya. Ya. Tuh. Satu Lebaran. Ya Lebaran itu ya baik. Kalau setelah Ramadan, tadinya sebelum Ramadan seneng gibah, setelah Ramadan lebar gibahnya. Udah enggak, janji udah nggak pengen gibah lagi, nggak pengen melakukan yang nggak baik lagi, bukan lebar. Itu sudut pandang. Itu begitu. Itu sudut pandang manusia. Ya, kalau ngikutin sudut pandang manusia, sisi buruk dan sisi baik akan selalu ada. Tergantung pandangnya mana dari sudut pandang mana. Bahkan puasa sendiri kalau mau dinilai dari sudut pandang manusia, sudut pandang genep ya. Nyatanya orang puasa cuma dapatnya lapar mahal doa. Ya kan? Sholat juga kalau dari sudut pandang sholat malah masuk neraka kan gitu ya. Jadi yang pasti kalau kita menggunakan sudut pandang ganjil ya baik gitu ya. Lebaran itu ya masalah fokus dan tidak fokus itu sekarang ya cari orang fokus susah. Sholatnya pada nggak fokus, nggak butuh Ramadan lah. Sholat ngaji juga kadang nggak fokus. Nggak fokus. Ya memang identiknya Ramadan dengan Lebaran. Ya pernik-pernik ya Lebaran karena setelah Lebaran itu banyak silaturahmi ya. Mau berpikir untuk saling menghormati. Itu kalau orang Indonesia ada budaya ajining rogo jumono ana ing busana ya kan. Nah, kita ngajeni wong pakai busana. Sama saling ketemu saling menghormati kan. Itu baik. Sehingga wajar kalau Ramadan terus mikirin Lebaran terus terpikir baju baru wajar ya. Ya kan? Wajar. Kalau fokus puasa wong wis ngerti ya angger Ramadan mending enggak bane puasa. Nah itu ya. Justru kan Lebarannya itu yang jadi perhatian. Kalau puasanya mau puasa dari dulu kayak gitu aja, emang gimana sih puasa? Suruh bagaimana sih puasa kan gitu. Ya begitu aja dari dulu, dari tahun ke tahun kan udah puluhan tahun ya. Nah itu, ya kan baik. Terus kalau silaturahmi kemudian orang saling berkunjung, ya bagi orang yang beriman kan satu menyambut tamu, ya kan menyambut tamu, kemudian menghormati tamu, menjamu tamu ya sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya mau nyediain kan wajar itu kan, hal yang baik itu, positif. Masih bagian daripada dorongan iman. Bagus. Kemudian mudik pulang kampung kan baik juga. Kita lama berpisah sama keluarga ya, setahun nggak ketemu ya, rasa kangen udah ada, kayak silaturahmi. Nah itu tergantung dari sudut pandang mana. Tapi kalau dari sudut pandang ganjil, sudut pandang Allah ya Robbana makulakta udah nggak ada sia-sia, nggak ada, semuanya baik. Kan begitu. Mudik itu kan baik. Mudik itu pulang kampung kan.
pulang ke kampung halaman. Ya. Coba dah, kira-kira ketika orang merantau ke Jakarta misalnya, orang Wonogiri, orang Tuban, orang Magelang, ya orang Palembang, orang manapun yang pulang kampung, yang merantau itu. Orang di perantauan itu semua kepengen nggak sih pulang ke kampung itu? Amin. Semua kepengen ngumpulin duit itu buat pulang kampung. Kenapa pulang kampung itu menyenangkan? Walaupun bagaimanapun prosesnya, itu menyenangkan. Itu kan pelajaran buat kita. Kita ini sedang merantau di dunia. Ini kan perjalanan kita juga perjalanan pulang kampung. Maksudnya, mari kita sikapi dengan senang hati kan perjalanan kita perjalanan pulang kampung. Justru yang nggak bagus itu kita perjalanan nggak berpikir pulang kampung. Justru Ramadan ini kita menekan hawa nafsu, kenapa? Biar kita pulang kampungnya enak. Iya. Senang gitu loh. Senang. Positif apa negatif sih? Positif banget Pak. Jadi cobalah Lailatul Qadar itu ganjil itu yang diharapkan, bukan bilangan ganjil. Bukan bilangan ganjil. Tapi bagaimana kita menjemput yang ganjil? Itu kalau yang mau fokus menjemput yang ganjil ya, yang gunakan sudut pandang ganjil itu Lailatul Qadar. Tapi ketika kita bicara Lailatul Qadar masih menggunakan sudut pandang genep, itu yang jadi negatif. Bisa dipahami itu Pak? Ya, paham. Makanya kalau main Lailatul Qadar ya, gunakan sudut pandang Ganjil. Jadi ganjilkan sudut pandangmu. Ganjilkan sudut pandangmu. Paham nggak? Iya. Sudut pandang ganda itu tadi, genep tadi loh yang bikin jadi kabeh dianggap elek. Terus pandangan kita harus sisi buruknya, apa sisi buruknya di mana? Nggak ada. Enak, menyenangkan. Justru kita harus senang. Ya kan Ramadan ini, kita ini baru pulang kampung. Dan pulang kampung itu senang. Nggak usah pulang kampung lah. Iya. Sampai sekolah. Iya. Ya, apa SMP apa SD lah. Iya. Ada satu pelajaran yang kita nggak suka nengi. Misalnya saya dulu yang nggak suka bahasa Inggris. Mas sampai sekarang kan mumet kalau istilah itu ada pakai. Itu saya kadang ngomong sendiri bingung sendiri. Karena kan saya nggak suka Pak. Saya ketika di sekolahan dibilangin ada guru yang masuk, guru piket biasanya. Anak-anak, berhubung Ibu Hikmah misalnya guru bahasa Inggris hari ini nggak bisa masuk karena ada urusan yang tidak boleh tinggalkan, mama anak-anak boleh pulang. Seneng apa? Wow, seneng Pak. Boleh. Pulang itu seneng Pak. Pulang lebih cepat. Nah, iya, bukan sesuatu yang buruk. Iya. Menyenangkan. Gitu. Menyenangkan. Nah itu satu itu ya, bisa dipahami apa tidak? Tidak, kalau masih ganjil silakan, nggak apa-apa kan boleh. Kan kita rembuk. Boleh, oh nggak gitu Pak, begini-gini kan sudut pandang. Boleh, nggak apa-apa, itu tanya begitu. Jadi sudut pandangnya. Kalau mulai ada Qadar apa kita ganjilkan sudut pandangmu itu akan ada kemuliaan, ada kebaikan di dalamnya semua berkah, malam penuh berkah, penuh kemuliaan, malam ketetapan, malam ketentuan. Itu Lailatul Qadar yang ada di Ramadan itu. Nah itu biasa, itu sudut pandang kalau itu. Sudut pandang. Untuk kerjaan manusia. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana yang pertama ini? Gimana? Kalau masih Teman-teman ada yang mau menambahkan Pak Tarso? Saya kan cuma dulu rembuk. Nah, gini Pak ya, jadi yang jadi problem itu pulang kampungnya itu memaksakan diri. Sebetulnya sangunya nggak cukup, supaya cukup karena pengen ketemu teman-teman di kampung atau sanak famili, sehingga di tempat dia rantau itu bagaimana bisa pinjam uang, bisa ngutang sana sini biar bisa pulang kampung. Nah itu kan namanya memaksakan diri. Tapi kalau memang dia udah punya tabungan dan sebagainya, mungkin itu nggak jadi masalah. Tapi kenyataannya banyak teman-teman saya di tempat kerjaan itu begitu habis lebaran itu pusing mikirin cicilan rental yang mobil lah, cicilan yang buat sangu dan seterusnya. Jadi itu kan menjadi problem, menjadi sesuatu yang buruk gitu Pak ya. Mungkin itu. Ya. Kalau nggak memaksakan mungkin nggak masalah. Ya. Problem juga kan sudut pandang. Problem sudut pandang siapa? Kalau saya utang-utang untuk pulang kampung,
ya kan? Itu kan usaha saya. Nggak ada problem. Itu perjuangan kok, ya kan? Kan perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu ya. Selama itu masih bisa ditanggulangi, bisa nggak masalah. Namanya berjuang. Iya. Berjuang pengen bisa pulang kampung, berjuang pengen ketemu saudara, berjuang pengen silaturahmi. Problem itu kan dibuat. Problem itu kan masalah. Kenapa dimasalahkan? Utang itu bukan masalah. Utang dapat, alhamdulillah, ini dipercaya orang untuk utang, ya kan? Ya disikapi aja. Kalau dia utang punya niat untuk bayar itu, yang nggak baik itu kan, yang utang nggak mau bayar itu. Yang problem itu. Iya. Problem lah. Nggak problem ya Pak. Siapa yang udah problem? Kadang-kadang pelakunya nggak ada problem, orang lain yang lihat itu ada problem, itu kan lucu. Jadi kan yang punya problem siapa? Kadang itu kadang begitu. Ya tergantung ya tak. Itu pandang. Tergantung sudut pandang ya. Ya, sudut pandang. Tapi kalau orang yang pakai sudut pandang ganjil, nggak ada. Robbana makolakta ada. Batilah. Dan orang utang itu ada yang menggerakkan, bukan memaksakan diri. Bukan memaksakan diri ya Pak ini. Yang memaksakan diri juga kalau nggak digerakkan nggak bisa. Iya. Dan orang utangin itu ada yang gerakkan, pada yang utangin itu. Iya, mau ngasih utangan ya. Iya, nggak mudah boleh utangan itu. Iya. Itu gampang boleh utangan. Loh, masalah habis ngutang sesuk kudu nyicil itu kan memang proses. Emang gitu jalurnya. Iya. Enggak ada masalah. Nggak ada Bukan masalah. problem itu. Dan bukan sebuah keburukan. Oh, niatnya baik. Niatnya baik. Iya. Kan ini malah malu gini ya. Innamal amalu. Yang memandang elek apa yang menungso. Nggih. Senengnya mandang elek, senengnya mandang apa ya apa tadi. Iya. Makanya kita suruh mengedepankan husnuzon. Husnuzon. Bahkan dilarang zon itu. Karena kamu nggak tahu yang sebenarnya. Itu kan perasaan kamu. Problem kan perasaan kamu. Aja enggak santai-santai. Padangan sing pacaran itu santai-santai aja. Sing ndelok wong pacaran. Ya mbok mergo kepengin mbok jauh. Itu kan masalah. Iya. Bisa dipahami ya Pak Jul? Itu loh. Begitu Pak Jul. Itu ada larangan di Quran itu. Kalau ladzina amanu istanibu kasiro minadzoni ina badodoni Ismu. karena apa? Yang berprasangka baik belum tentu baik, yang berprasangka buruk juga belum tentu. Takutnya kita kan salah prasangka, jadi nambah dosa. Iya. Makanya kenyataan itu penting. Kan ketika kenyataan itu dijadikan pernyataan, ya jadi masalah. Jadi masalah karena kenyataan dijadikan pernyataan. Coba masalah apapun. Ini kan sebetulnya, ini kan. Iya. Kalau ditanya, kan ini wis iki rokok. Wis. Nyatane rokok. Iya. Tapi ketika dibuat pernyataan, rokok itu apa? Macam-macam masalah itu. Masalah. Rokokku mbakku dilinting. Tuh, cukup Pak? Enggak. Rokokku mbakku dicampur cengkeh dilinting. Kan? Cukup? Belum masih. Rokok itu tembakau dicampur cengkeh, tambah bahan kimia dikit yang namanya saus, kemudian dililin, pasnya, kemudian dilebok pipo, disumet, disedot. Cukup Pak? Enggak. Nanti ada lagi disedot, sebagian ditokno irung, ngono bahan. Mumet kalau jadi pernyataan. Nah, itu karena itu prasangka. Makanya jangan. Iya. Coba ya loh. Pak Wato, rokok apa? Iki. Ini gak pernah cobaan. Selesai. Gak perlu dijadikan pernyataan. Karena ketika pernyataan itu menimbul definisi. Poso itu ribet zaman poso kenapa? Karena enggak kenyataannya poso. Enggak kenyataannya Ramadan yang disikapi. Ramadan dijadikan pernyataan. Akhirnya muncul ada siam, ada saum. Siam itu apa? Jadi siam apa? Imsak. Wes rampung. Apa? Menahan diri. Menahan diri apa? Terserah awakmu. Aku menahan diri ora rokok. Wes rasa rokok, mangan, ngopi rasa rokok. Siam. Nah ini harus didefinisikan lagi. Siam istilahan.
ai imsakun anil akli wasurbi wajumah itulah mahar minal fajri ya buat lagi Pak. Belum tentu Pak Tarso apal. Nah itu Pak Tarso barangkali. Jadi kita kurang-kurang lihat di situ. Mulai sekarang. Ayo kita fokus pada apa yang kita alami. Kita itu kan kadang-kadang lebih condong dengan cerita daripada apa yang kita alami. Padahal yang kita alami itu kebenaran, fakta kan? Yang bisa kita rasakan. Tapi kita lihat ya, kalau ada orang cerita terus banget tuh, padahal dibohongi kadang-kadang. Tapi sesuatu yang benar terabaikan, tidak dari pelajaran. Itu kesalahan kita. Sebetulnya bisa dipahami ya, ini mungkin hikmah ya, hikmah dari diskusi tentang tadi itu sudut pandang. Sudut pandang. Pokoknya ketika genep itu mesti sudut pandang manusia. Makanya kita jauh-jauhin baik buruk benar sama nggak tahu kita. Suarga neraka apalagi jari kok kasih mau. Kan yang satu kakinya di dunia, yang satu kakinya di neraka. Bukan di akhirat, kira di akhirat ngono ya. Enak neraka iki. Di dunia kan neraka padha ae nggone kan gitu. Tak kira akhirat mau ya kan. Neraka. Nah, jadi itu satu. Nah, kalau mau dihitung nggak apa Pak, kita udah rembuk kan. Iya. Supaya kita deal itu ya. Iya. Bukan debat bukan. Bisa. Yang pertama udah Bisa. cukup ini. Deal Pak Tarso yang pertama. Bukan mau nyangkal atau nanggapi. Pak Prabowo menanggapi. Yang pertama ini tadi. Boleh, saya Sebelum saya kedua. menyimpulkan aja. Menyimpulkan. Jadi gini, Tambah simpel. pertanyaannya kan sebenarnya dua. Kenapa mudik itu sampai begitu ramainya itu kok di bulan Syawal? Hari-hari lain kan bisa. Ya, taruhlah begitu ya. Cuman gini Pak Jun, emang momen itulah Idul Fitri itu momen yang paling emang apa ya kalau dikatakan berkesan indah. Kedua bagi para pekerja emang Idul Fitri itu mendapatkan THR yang bekerja ya. Nah terus Dapat cuti libur libur. karena belum seperti itu. Nah momen itulah bisa berkumpul yang sebagai tadi keluarga, saudara itu. Bahkan kalau yang nggak bisa pulang aja, kayak sebenarnya saya juga pengen pulang. Ya kan? Malah pengen pulang ya? Iya, karena ketemu walaupun puasa saya Lailatul Qadar dapat apa enggak kan? Nggak peduli. Nggak peduli. Pulang kampung dulu. Pengen pulang sebenarnya kalau ongkosnya ada. Ya kalau ada. Nah, cuma karena dipikir nggak cukup, ya kita ada di sini aja. Nah nanti tinggal video call aja mau. Iya. Jadi momen lebaran emang Iya. bagi saya sendiri emang begitu indah di sana itu. Iya, Bisa ketemu saudara. Bukan mau ngagul ke Jakarta, bawa ini sama enggak. Karena pasti ada orang tua, saudara. Iya. Nah terus itu kan momen lebaran itu kan emang minal aidin wal faizin itu di sana juga seperti itu ya. Dan maaf-maafan dengan ketemu setahun nggak ketemu itu emang bener-bener terasa gitu. Terasa. Bahkan ada yang ya temen dah dari sini aja lah. Biasanya pulang karena ini nggak pulang karena tanggung kan nanti ada acaranya. Ya kayaknya nggak pulang. Tapi dia mikir aja udah pengen pulang. Karena emang biasa momen seperti itu memang silaturahmi. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya pulang kampung itu menyenangkan ya Pak? Menyenangkan. Jadi sebagaimana Pak Cak Warto tadi jelaskan ya. Iya, sebagaimana kita di dunia ini ingin pulang kampung, kampung akhirat. Itu setelah dapat kemenangan atau apa mau menang apa enggak. Memang Gitu ya. Oke. Pak Tarso ada yang mau beda sama tambahkan? sama di lain bulan-bulan lainnya bisa pulang tapi beda. Beda momentumnya ya. Beda. Iya. Tapi saya ini mau menambahkan aja. Gimana tuh? Saya sepakat pulang kampung itu menyenangkan. Menyenangkan. Cuman ada kalau menurut pendapat saya, Syarat rukunnya. sebaiknya Sebaiknya. ini hanya saran aja. Ya. Apa itu? Ikutilah kemampuan kita. Jangan ikutin kemauan. Kalau memang mampu ya oke. Tapi kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Apalagi nggak punya ongkos dipaksakan itu kayaknya nggak pas. Itu aja mungkin saran. Kalau punya ongkos
ada kemampuan silahkan, tapi kalau enggak jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Soalnya dalam Al-Quran juga Saya nggak mampu pulang kampung. Kebetulan dapat utangan kan, ya lumayan juga. Baik. perlu pertimbangan Pak Kiai. Padahal artinya jadi ada kemampuan itu bisa ditunjang Pak kalau udah ada kemauan. Jadi Iya, ada bisa. kemauan saya. Iya, Kemauan sih. Ya, Itu intinya bagian ya, dari penunjang kan. Iya, ya. Iya. Itu juga sepakat ya Pak. Iya. Sepakat. Yang itu. Ya. Oh, ya kalau pulang kampung beda utangan loh. Sing utang aku apa sing rewel kok. Perspektif. Iya.